Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Tuhan, kami datang menghampiri Engkau untuk menaikkan segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membebaskan kami dari dosa. Kau sudah menyelamatkan jiwa kami. Dengan apa kami dapat membalas Engkau? Selain pujian penyembahan kami naikkan dengan segenap hati kami. Selain kami persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada hari ini. Saat ini hamba-Mu hendak menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan. Tema yang diberikan oleh Pak Gembala adalah Divine Peace, damai sejahtera ilahi. Damai sejahtera ilahi dalam bahasa Ibrani artinya Shalom. Ya, tentunya kita sangat familiar sekali dengan kata-kata Shalom. Berbicara tentang damai sejahtera ilahi atau Shalom dalam bahasa Ibrani, ada makna tersirat di dalamnya, yaitu satu, keharmonisan dengan Allah dan sesama. Yang artinya, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, sudah menjadi pasti hubungan dengan sesama pasti juga akan baik. Tidak mungkin kalau kita
membangun sebuah hubungan dengan Tuhan baik, lalu dengan sesama kurang baik. Sepertinya kita sedang membohongi diri sendiri dan juga membohongi Tuhan. Lalu yang kedua, ada makna yang tersirat, yaitu ketenangan. Yes, Tuhan juga akan memberikan ketenangan Bapak Ibu, ketenangan hati. Apalagi dari berbagai macam pergumulan hidup untuk saat-saat ini, di mana masa-masa sulit, perekonomian seluruh dunia mengalami kehancuran. Ya, Tuhan akan memberikan ketenangan untuk tetap bisa kuat dalam masa-masa sulit ini. Lalu yang ketiga, keamanan. Tuhan juga akan memberi keamanan, melindungi kemanapun kita berjalan. Tentunya kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Lalu yang keempat, adanya keutuhan. Tuhan memberi roh kesatuan, bukan roh perpecahan. Lalu yang kelima, kesehatan. Tuhan senantiasa memberi kesehatan dan panjang umur, saudara. Oleh karena itu, yuk kita membiasakan berkata shalom satu dengan yang lain. Karena ada makna kuasa di dalamnya, karena ada doa di dalamnya. Mari kita mengawali di ayat di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan firman Tuhan untuk saudara. Di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya menjelang menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan ini juga pesan Yesus untuk kita semua yang mendengarkan. Ya, ada kata terakhir di ayat 27 di bagian B yang menjadi catatan buat kita bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tahu di mana masa-masa sulit ini. Oleh karena itu di 27 bagian B, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, artinya ada makna yang merujuk bahwa ya, dunia semakin hari semakin tidak bisa diprediksi keadaannya, saudara. Semua menuju pada kekacauan dan menakutkan. Perekonomian di sana sini memburuk, saudara. Ya, keamanan merosot. Ya, seperti yang tertulis di Matius 24 ayat 9 sampai dengan 13. Ini merupakan suatu nubuatan Tuhan bahwa memang kamu akan diserahkan supaya disiksa, katanya. Akan dibenci karena namaku, kata Tuhan. Dan banyak orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan bermunculan dan menyesatkan banyak orang. Lalu ayat yang ke-12, saya ambil poinnya aja untuk saudara. Bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi yang menjadi kekuatan kita, ya, kita menjadi pengharapan kita, anak-anak Tuhan khususnya, di ayat yang ke-13 Tuhan berbicara. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Apa yang menjadi pegangan dalam hidup ini, Bapak Ibu? Kita tentunya harus memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena Yesus tahu tanpa damai sejahtera yang Yesus berikan untuk kita, kita sepakat ya, kita tidak bisa bertahan hidup hari-hari ke depan, saudara. Yang artinya di luar sana mau ribut, mau kacau, tetapi kalau ada damai sejahtera ilahi, ada damai sejahtera bersama kita, apapun tantangan kita akan kuat bersama Tuhan. Amin. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Amin, saudara. Karena itu Tuhan hakikatnya merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya, saudara. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Ya, saya akan bacakan juga untuk saudara pendengar sekalian. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa firman ini, ya. Ternyata ada rancangan, ada rencana Bapak Ibu. Yang Allah miliki untuk Anda adalah rancangan. Sementara manusia yaitu rencana. Jadi rancangan adalah gambar yang utuh dari Tuhan untuk manusia sampai kepada Allah. Namun manusia harus berusaha dengan segala rencana sehingga sampai kepada rancangan Allah. Ya. Sedangkan rencana manusia tentunya diberkati dengan akal budi. Makanya manusia membuat rencana supaya dirinya sampai pada rancangan Allah. Oleh karena itu, jika kita memiliki rencana, harus ada unsur damai sejahtera, Bapak Ibu. Artinya, kalau tidak ada damai sejahtera, berarti kita tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, banyak orang sibuk membangun hidupnya dengan mencari damai sejahtera yang bukan daripada Tuhan. Jelas beda, Pak Bu. Orang seperti ini pasti hidupnya up and down, yang artinya damai sejahteranya ditentukan oleh keadaan, Bapak Ibu. Kita banyak melihat di dalam dunia pekerjaan, banyak anak-anak Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, sudah tahu bahwa hati nurani mengatakan ini tidak betul, ya, ini merugikan buat diri sendiri dan juga merugikan orang lain dalam partner bisnisnya. Tapi seringkali kita tidak peka akan suara hati. Padahal suara hati bisa jadi Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Tetapi kita seringkali tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Bahkan kita seringkali melanggar dari rancangan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin anak-anak Tuhan yang seperti ini, di ujung-ujung dalam bisnisnya, ya, mengalami permasalahan, mengalami hancurnya di dalam usaha. Ini membuktikan bahwa anak-anak Tuhan dalam merencanakan bisnisnya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mungkin biasanya pasangan muda-mudi dalam mengejar target, ya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin ada perasaan malu, belum punya pacar atau seperti apa, sehingga anak-anak muda ini ya tidak memperhitungkan secara baik-baik latar belakang, bagaimana, apakah seiman atau tidak. Seringkali anak-anak muda-mudi ini tidak memperhitungkan. Ya, jelas di dalam Alkitab bahwa gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Artinya rancangan ketetapan Allah bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Artinya rancangan Tuhan menghendaki setiap kita harus terang dengan terang, tidak bisa terang dengan gelap. Ya, ini rancangan Tuhan. Tetapi kadang rencana anak muda ini, ya, rencana anak-anak muda-mudi ini seringkali membenarkan apa yang dia lakukan. Bahwa tenang saja, bahwa nanti kita akan injili, kita pelan-pelan kita akan pengaruhi. Oh, sangat tidak mungkin dan sangat sulit sekali Bapak Ibu, ya, anak-anak muda tentunya. Jadi rencana anak-anak muda ini seringkali melanggar dari rancangan apa yang ditetapkan Allah. Ya, sehingga mungkin pada saat dia melanjutkan hubungannya, mungkin pada jenjang pernikahannya, ya, tidak sedikit anak muda-muda ini baru beberapa tahun akhirnya bercerai. Ya. Pertanyaan kita semua, apakah itu rencana yang sesuai dengan rancangan Allah? Ingat, rancangan Allah harus ada unsur damai sejahtera, ya. Karena rancangan Allah itu tidak mendatangkan kehancuran, tidak mendatangkan kecelakaan. Rancangannya itu memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh harapan, Bapak Ibu, ya. Orang yang penuh dengan damai sejahtera pasti hidupnya setidaknya ada 3 poin, Bapak Ibu. Ya, yang pertama menjaga hati. Ya, Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya, orang lebih suka dan sibuk membangun hidupnya, tetapi lupa membangun dasar hatinya, kehidupannya dengan ucapan syukur atau damai sejahtera.
Orang yang tidak menjaga hatinya biasanya temperamen, Bapak Ibu. Mudah marah dan tidak mengontrol emosinya. Sampai dia sendiri lupa kadang kalau marah. Kamu tahu siapa saya? Ya, inilah orang-orang yang kadang suka kalau ribut, dia selalu menyombongkan dirinya, ya, mengandalkan kekuatannya bahwa apa yang dia pikirkan, bahwa dia itu benar, ya, tidak peduli dia benar atau salah, ya, dia menganggap dirinya benar sendiri. Orang yang tidak pernah menjaga hatinya, ini orang paling repot, saudara. Kadang istilah zaman sekarang itu baper, ya, bawa perasaan, ya. Orang ada ngobrol berdua, ya, dia tersinggung seolah-olah dia diomongin. Nah, ini ngeri sekali, saudara. Kalau misalkan dia tidak pernah menjaga hatinya, ya selamanya orang itu tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Lalu yang kedua, ya, orang yang penuh dengan damai sejahtera pasti hidupnya setidaknya tidak pernah khawatir, ya. Di Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Kekhawatiran tentunya sangat manusiawi, Bapak Ibu. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan artinya kita tidak percaya akan kuasa Tuhan atas hidup kita. Orang yang khawatir hidupnya tidak ada damai, sukacita, ya, tidak ada ucapan syukur. Ya, seringkali orang yang khawatir cenderung khawatir akan bisnisnya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan segala-galanya. Ya, kita seringkali saya suka traktir dengan teman-teman, Bapak Ibu. Ya, kadang di meja teman-teman melihat menu yang akan dipesan. Kadang suka lihat-lihatan, waduh harganya mahal ya, lebih baik di kafe ini, lebih baik di kafe itu. Tapi saya untuk menghindari sesuatu perselisihan di meja makan, saya buat untuk ada damai sejahtera, blessing, ya, pada saat kita makan. Saya selalu, brother, mari kita pilih makanan menu yang brother suka. Semuanya akan ditraktir, semuanya akan saya bayar, ya. Apalagi ini jelas di Lukas 12 ayat 22. Kalau Yesus berkata kepada muridnya, ya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Artinya Tuhan Yesus memberi garansi, Bapak Ibu, memberi garansi kepada anaknya. Tidak mungkin, ya, anak-anaknya dibiarkan begitu saja. Apalagi Bapak Ibu, ya, kalau kita bapak di dunia saja, kalau anak-anaknya minta roti, nggak mungkin tuh bapaknya turun ke toko besi beli paku, nih nak paku makan. Lalu pengen ikan, lalu mungkin bapaknya beli rica ular. Ya saya rasa nggak mungkin. Bapak di dunia saja mengerti akan apa yang dibutuhkan anaknya. Apalagi Bapak di surga, Bapak Ibu. Jadi kita sekali-kali tidak perlu khawatir. Serahkan kehidupan kita, serahkan pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membereskan semua, yang Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita yang terbaik. Ya, akan apa yang kita tidak pernah dengar, akan apa yang kita tidak pernah timbul di dalam hati, semua akan disediakan Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Lalu yang ketiga, tentunya kita tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk saudara. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wow, ternyata kata sungut-sungut ini ya bahaya sekali, saudara. Ya, di zaman dulu, di zaman pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, orang sungut-sungut itu dihabisin Tuhan. Ratusan ribu orang bangsa Israel mati karena sungut-sungut. Ya, kadang saya juga bingung, Bapak Ibu. Bangsa Israel melihat kuasa Tuhan melalui Musa membelah
lautan, laut Teberau dengan tongkat yang diberikan Tuhan. Tetapi bangsa Israel melihat dengan mata kepalanya, tetapi yang menjadi heran, kenapa bangsa Israel tetap bersungut-sungut? Bersungut-sungut sama dengan dia memungkiri kuasa Tuhan. Bersungut-sungut sama dengan dia tidak percaya akan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak menyiapkan berkat-Mu. Berkat-Mu sudah ada. Yang perlu disiapkan adalah dirimu. Ya, bagian terakhir, oleh karena itu, Bapak Ibu, di bulan Desember ini, kita diingatkan kembali pada hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bahwa Yesuslah Sang Damai Sejahtera itu. Oleh karena Dia datang, Dia tahu keadaan hidup anak-anaknya. Mari kita buka di ayat yang terakhir di Lukas 2 ayat yang ke-14. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, mari kita sambut Raja Damai. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Dia kita memperoleh kemenangan. Karena dengan menerima Sang Raja Damai berarti kita akan mengalami kemenangan. Lepas kemenangan. Amin Bapak Ibu. Maukah kita terus terbelenggu hati kita kepada damai sejahtera yang dari dunia ini Bapak Ibu? Yang tidak mampu menghadapi situasi keadaan zaman ini. Atau mari songsong Raja Damai yang sesungguhnya. Yang mampu memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena damai sejahtera Allah akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman yang singkat ini Tuhan. Sehingga para pendengar boleh dikuatkan, boleh disadarkan, boleh diteguhkan bahwa Engkaulah sendiri Tuhan, Raja Damai. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan damai sejahtera pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk apa damai sejahtera itu? Untuk kita memperoleh kemenangan lewat kemenangan. Amin Tuhan. Kiranya materaikan setiap firman, setiap para pendengar renungan pada saat ini. Biarlah memperoleh kekuatan dan kita boleh sungguh-sungguh kita mau mencari damai sejahtera yang sesungguhnya. Itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Engkau sekali-kali tidak membiarkan buah ciptaannya. Engkau selalu memperhatikan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.